Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan renungan firman Tuhan dari Lukas pasal 24 ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Puji Tuhan, hari ini kita sudah mengerjakan banyak kegiatan, kesibukan yang begitu padat. Dan malam ini ada saatnya kita juga untuk mendengarkan firman Tuhan, bahwa di dalam Lukas pasal 24 ayat 32 yang kita baca dan kita dengar, ada dua orang murid yang sedang pulang kampung ke Emmaus. Mereka sangat kecewa dengan Yesus karena mereka berharap Yesus ini akan menjadi raja. Tetapi peristiwa tentang Yesus ditangkap, Yesus disalibkan, Yesus mati di kayu salib dan dikuburkan, membuat harapan mereka jadi pupus. Jadi kepulangannya ke Emmaus, dua murid Tuhan Yesus ini adalah untuk kembali untuk melakukan pekerjaannya yang semula, pulang kampung. Tetapi puji Tuhan, dalam perjalanan itu mereka bisa berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, walau awalnya mereka tidak kenal. Dan akhirnya Yesus menyapa mereka, apa yang membuat kalian menjadi sedih? Dan mereka menceritakan, tidakkah kau tahu bahwa Yesus yang disalibkan, yang mereka harapkan akan memimpin atau menjadi raja bagi umat Israel, tetapi sekarang sudah mati dan dikuburkan. Yesus akhirnya menceritakan tentang Kristus itu menurut kitab Perjanjian Lama, apa yang disampaikan oleh para nabi, dan mereka baru terbuka pikirannya dan hati mereka berkobar-kobar ketika Yesus menjelaskan bagaimana Kristus harus mati di kayu salib, dia akan bangkit dan naik ke surga untuk menebus dosa umat orang berdosa itu. Peristiwa ini menjadi sebuah perenungan bagi kita bahwa dua murid Tuhan Yesus ini ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, beda perasaannya. Ada kobaran semangat yang luar biasa, yang berapi-api di hati mereka. Dan mereka baru sadar ketika mereka telah mengundang Yesus masuk ke dalam rumah mereka, dan akhirnya Tuhan Yesus memecahkan roti. Lalu mereka ingat, oh ternyata yang berbincang-bincang dengan kita itu adalah Kristus, Yesus. Dan akhirnya mereka dipulihkan. Pengalaman ini menarik sebuah pemahaman yang menyemangati saya, bahwa ketika seseorang bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan firman Allah, maka di dalam hatinya akan muncul luapan kobaran semangat. Orang akan antusias. Kenapa saudaraku? Kenapa kita menjadi semangat, menjadi antusias? Karena firman Tuhan itu adalah perkataan Allah sendiri. Ketika Yesus berbicara kepada dua murid ini, berkobar-kobar hatinya. Mereka diingatkan kembali apa yang Yesus pernah katakan, bahwa tujuannya datang ke dunia ini untuk menebus dan menyelamatkan orang berdosa. Dan Yesus bukan memimpin kerajaan dunia, tetapi kerajaan yang kekal. Jadi ketika kita bertemu dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan meluruskan segala pikiran-pikiran yang salah dalam hidup kita. Kadang-kala kita merasa benar sendiri dalam tindakan dan perbuatan kita. Kita berpikir orang lain salah dan saya yang benar. Kita berpikir bahwa menurut hemat saya, menurut
pikiran dan perasaan saya, tindakanku ini tidak salah, ini benar. Untuk membuktikan bahwa itu salah atau benar, maka hadirkanlah firman Tuhan untuk memeriksa apakah tindakan kita itu sesuai atau tidak dengan kebenaran firman Allah. Karena ketika firman Tuhan menjadi pondasi, menjadi dasar dalam setiap keputusan dan tindakan dalam hidup kita, maka semangat baru itu akan muncul. Saudara akan berapi-api, hatinya berkobar-kobar untuk mengerjakan kebenaran itu di dalam hidup kita. Tanpa firman Tuhan, tanpa perkataan Kristus diam di dalam diri kita, kita ini akan berjalan menurut jalan-jalan kita saja. Tetapi ketika firman Tuhan seperti Yesus menceritakan siapa Kristus itu menurut perjanjian lama, menurut para nabi, baru mereka dibukakan pikirannya. Berapa banyak saudaraku mengambil keputusan dalam hidup, dalam usaha, dalam bisnis, melakukan segala sesuatu menurut saudara sudah proporsional, sudah tepat gitu ya. Tapi ketika saudara duduk diam di kaki Tuhan, membaca Alkitab, mendengarkan nasihat firman Tuhan, tiba-tiba hatimu diingatkan bahwa yang kau putuskan itu, yang kamu kerjakan itu, ternyata itu berlawanan, tidak sejalan dengan firman Tuhan. Dan disitulah kita bisa kembali dibaharui, diluruskan, dikoreksi oleh firman Tuhan. Dengan cara itu maka saudara akan menjadi orang Kristen yang tetap semangat. Kadangkala kita dihadapkan dengan permasalahan yang berat, ekonomi yang begitu berat, keadaan yang sulit, itu tidak akan menghalangi kita untuk mengenal dan melakukan kebenaran Tuhan. Firman Allah itu satu-satunya penolong bagi orang percaya bahwa firman Tuhan mampu menjawab semua persoalan apapun. Dan yang kedua, firman Tuhan itu mendatangkan sukacita. Di dalam hati kita ada kobaran api, ada Roh Kudus di hati kita untuk memikirkan kebenaran, mengerjakan kebenaran, dan mentaati kebenaran yang dari Kristus itu. Mari kita sejenak menikmati hadirat Tuhan, memuji menyembah Dia, membuka cakrawala baru melalui pembacaan firman Tuhan. Kalau dua orang murid Tuhan Yesus yang tadinya mau kembali ke Emmaus, kembali kepada kehidupan mereka yang lama, tetapi ketika mereka mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri, saudara lihat, mereka kembali dipulihkan Tuhan. Hati mereka berkobar-kobar. Mereka sangat semangat. Kalau engkau lagi letih, lesu, berbeban berat, kalau engkau merasa sendirian, merasa tidak berdaya lagi, saya katakan, temukan kekuatan baru melalui firman Tuhan. Bacalah Alkitabmu, bacalah firman Tuhan, bersekutulah dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus akan menginspirasimu. Roh Kudus akan menerjemahkan firman Tuhan yang kau baca itu menjadi sebuah kekuatan baru untuk membuat engkau menjadi orang Kristen yang handal, menjadi orang Kristen pemenang. Engkau tidak akan menjadi orang Kristen yang kalah. Engkau akan mengerjakan terobosan dalam hidupmu. Engkau akan bergerak dengan kekuatan yang dari Tuhan, sehingga engkau akan menjadi orang Kristen yang mengalami kemenangan. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus berkati. Shalom.